Selamat petang, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita panjatkan kesyukuran kita karena malam ini merupakan sudah malam yang ke-11, 14 hari bulan April. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi peluang untuk bersama-sama di dalam kumpulan umum anjuran pelayanan wanita wilayah 6. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya ingin memperkenalkan para petugas petang ini ataupun pada malam ini, yaitu pemimpin puji-pujian akan dilakukan oleh Puan Latifah Kilus, manakala doa pembuka akan dilayangkan oleh Elda Nesni, dan khotbah pada malam ini akan disampaikan oleh Puan Jupiter Lim. Manakala lagu istimewa pula didatangkan khas daripada Tenghilan yang menggelarkan diri mereka, Tenghilan Ladies Chorus. Saudara dan saudari, sekarang ini ruang dan tempat ini kita bagikan kepada Puan Latifah untuk meneruskan acara puji-pujian. Puan Latifah, dipersilakan. Selamat malam kepada para wanita beriman. Kita bersama kembali dalam acara KKR Online. Kita mulakan acara kita ini dengan sebuah doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kehadirat Tuhan. Terimalah puji-pujian yang akan kami sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulakan puji-pujian kita dengan mengambil lagu LPMI nomor 104, Tempat Kediaman di Sorga. Meski ku tiada emas dan
Aku sunyi dan ingat, ku tak kecewa, hendak ke surga. Ku selalu rindu cari negeri mulia. Ku mau istana juga mahkota. Ku dapat tempat kediaman di surga. Betapa indah, tiada terduga, tempat yang senang, penuh damai sentosa, beserta Yesus, ku bahagia. Kita teruskan puji-pujian kita dalam LPMI 38, Yesus Sahabat yang Terindah. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, selalu menolong kita, serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa sudah pernahnya, kalau kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Walau datang pencobaan, kesukaran dan duka, janganlah putus harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia, seperti Yesus Tuhanmu, yang mengertikan kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, teman pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu luluh, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan menghibur, yang memberikan lindungan. Terima kasih Puan Latifah di atas pimpinan dalam acara puji-pujian. Sekarang ini kita bagikan masa untuk Elda Nesni untuk melayangkan doa pembuka. Silakan Elda Nesni. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dan bersemayam dalam kerajaan syurga, terima kasih kepadamu Bapa karena kasih dan kemurahan Bapa sentiasa menyertai kami dalam kebaktian KKR Pelayanan Wanita Wilayah 6 ini. Mohon agar Tuhan memberkati setiap satu kami yang ada dalam talian ini, dan juga mohon agar Bapa
memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, setiap talian yang kami gunakan, agar tidak ada yang dapat menghalang kami untuk mendengar dengan lancar pelajaran yang akan disampaikan. Begitu juga Bapa, biarlah Roh Kudus Bapa membuka hati dan pikiran kami agar dapat menerima apa saja pelajaran yang disampaikan pada malam ini. Doa khusus saya kepada penyampai pelajaran pada malam ini, Puan Jupiter, agar beliau diberikan hikmat kebijaksanaan syurgawi, agar apa saja yang beliau sampaikan itu mampu untuk menguatkan dan membawa kami lebih dekat kepadamu Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Bapa sudah mendengar doa ini. Semua ini kami serahkan di dalam namamu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, terima kasih Elder Nesni dengan layangan doa pembuka tadi. Nah, saudara dan saudari, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Terima kasih, kena semangat untuk membawa lagu tema I Will Go. Nah, sekarang inilah masa yang kita nanti-nantikan. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada malam ini. Pembicara kita pada malam ini ialah Puan Jupiter Lim. Sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Beliau mendapat pendidikan di dalam diploma dalam pendidikan sekolah rendah di Southeast Asia Union College dan Bachelor of Science in Psychology and Religion di Southwestern Adventist University di Texas, USA. Beliau bekerja sebagai pengarah jabatan pelayanan wanita di Mission SDA Sabah dan sudah bekerja di pejabat mission ini sejak tahun 1983 hingga sekarang. Lama sudah juga kan, puji Tuhan. Dan beliau pernah bertugas sebagai guru di SRE Tamparuli pada tahun 1978 dan SME Tamparuli pada tahun 98. Beliau di pejabat mission pernah juga bertugas sebagai pengarah pelayanan kanak-kanak dan pada
pada tahun 1983 sehingga 2020. Beliau masih lagi bertugas sebagai pengarah pelayanan wanita sejak 1995 hingga sekarang. Beliau sangat aktif melayani gereja dan setia menjalankan tugasnya. Saudara dan saudari, kita berikan masa ini untuk Puan Jovita menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat malam dan selamat bertemu sekali lagi dalam KKR Net ini melalui Alamaya, saudara dan saudari sekalian. Malam ini adalah pelajaran yang ke-11. Bagi Anda yang telah mengikuti KKR Net ini sejak dari mula, sudah pasti Anda telah diberkati dengan pelajaran-pelajaran yang begitu menarik dan manfaat bagi kehidupan rohani kita. Tajuk pelajaran pada malam ini ialah kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar lagi kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau beserta dengan setiap kami dan para penonton dimanapun mereka berada pada saat ini, mengikuti KKR Net ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberi kami pengertian dan membantu kami untuk menerima message pengharapan Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu sampai manarata. Kami mohon dan serahkan semua ini Tuhan, hanya di dalam namamu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudara, saya ada soalan untuk Anda dan kamu boleh menjawab soalan ini dalam hati. Soalan yang pertama, adakah Anda percaya bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini? Percaya atau tidak? Soalan yang kedua, adakah Anda percaya atau bersetuju bahwa Yesus akan datang semasa hayat Anda atau dalam lingkungan 20 tahun dari sekarang? Pada tahun 2006, sebuah tinjauan di kalangan orang Kristen di Amerika telah dibuat. Dan soalan yang ditanya dalam tinjauan itu adalah, adakah mereka percaya bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini? 79% berkata, ya, saya percaya. 17% berkata tidak percaya. Dan 4% berkata tidak tahu. Kemudian 12 tahun kemudian dalam Global Church Member Survey tahun 2018, Gereja Adventist bertanya kepada anggota gereja di seluruh dunia, adakah mereka percaya yang Yesus akan datang dalam hayat mereka atau dalam lingkungan 20 tahun dari waktu itu. Hasilnya 55.6% bersetuju bahwa Yesus akan datang dalam hayat mereka. 34.8% berkata tidak pasti dan 9.5% tidak bersetuju atau tidak percaya bahwa Yesus akan datang dalam hayat mereka. Saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah jawaban Anda? Dan yang paling penting, adakah Anda bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Saudara, dua soalan tadi bukanlah suatu perkara yang baru bagi manusia. Sejak permulaan dunia, yaitu sebaik sahaja manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Tuhan berjanji akan mengutus seorang juru selamat untuk menyelamatkan mereka daripada dosa. Sejak itulah manusia menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk
menyelamatkan mereka daripada dosa. Mereka percaya dan menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat pada pertama kalinya. Tuhan telah menubuatkan dalam Alkitab bahwa Yesus akan datang ke dunia ini sebagai seorang bayi yang lahir di kota Bethlehem. Itu adalah janji, rencana penyelamatan Tuhan kepada manusia berdosa. Tuhan telah berjanji dan Dia telah menggenapi janjinya, dan nubuatan tentang kedatangannya itu semuanya digenapi. Namun biarpun begitu banyak nubuatan yang telah diberikan dan telah digenapi, ketika akhirnya Yesus lahir di Bethlehem, ternyata ramai orang yang tidak bersedia menyambut kedatangannya. Hanya para gembala domba dan 3 orang Majus yang datang menyaksikan dan bersukacita menyambut kelahiran bayi Yesus. Persoalan untuk kita hari ini, mungkinkah demikian juga akan berlaku apabila Yesus datang kedua kali nanti? Walaupun ramai orang yang percaya bahwa Yesus akan datang lagi kali kedua, namun adakah kita bersedia untuk menyambut kedatangannya? Itulah sebabnya sangat penting bagi setiap satu kita untuk mempelajari kebenaran tentang kedatangan Yesus berdasarkan Alkitab untuk mengelakkan kita terperangkap dalam tipu muslihat setan, karena setan akan berusaha dengan sedaya upaya untuk menipu manusia, terutamanya tentang kedatangan Yesus kedua kali. Untuk pelajaran pada malam ini, saya lebih suka menggunakan beberapa soalan dan mendapatkan jawabannya dalam Alkitab. Apakah kita benar-benar yakin bahwa Yesus pasti akan datang lagi? Mari kita lihat apa kata Alkitab. Yohanes 14 ayat 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini merupakan janji Tuhan yang pasti. Yesus telah pulang ke surga, namun Dia sendiri telah berjanji yang Dia akan datang lagi ke dunia untuk mengambil kita dan membawa kita ke surga. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi, dari ayat ini kita melihat bahwa sebagaimana pastinya kedatangan Yesus yang pertama kali untuk membuka jalan keselamatan bagi manusia, maka keselamatannya yang kedua kali sama pastinya dengan kedatangannya yang pertama. Karena bila mana Ia tidak datang lagi untuk memberikan kehidupan kekal itu secara nyata kepada umatnya, maka sia-sialah kedatangannya yang pertama itu. Titus 2 ayat 13 menyebutkan kedatangan Kristus adalah suatu pengharapan yang penuh bahagia. Tahukah saudara bahwa catatan terakhir Alkitab ditutup dengan kata-kata daripada Yesus sendiri.
dalam Wahyu 22 ayat 20 yang berfirman, "Ya, aku datang segera." Dan Yohanes menambahkan, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Amin, saudara-saudaraku. Yesus pasti akan datang karena Dia telah menyatakan perkara itu dalam janjinya, dan Dia pasti akan menepati dan menggenapi janjinya. Oleh itu, kita harus bersedia menyambut kedatangannya. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah cara kedatangan Yesus itu? Alkitab sekurang-kurangnya memberikan 5 gambaran tentang cara kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali itu adalah nyata. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Di sini menyatakan bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama ketika Ia naik ke surga. Kedatangan kedua kalinya adalah nyata dan benar, sebagaimana kenaikannya ke surga dulu adalah nyata, berlaku di depan mata para murid. Kedua, kedatangan Yesus adalah kelihatan. Wahyu 1 ayat 7, "Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa akan meratapi Dia." Ya, amin. Banyak mata yang akan melihat kedatangan Yesus. Semua orang yang ada di dunia, setiap mata, sama ada orang baik atau orang jahat, akan melihat kedatangan Yesus. Ketiga, kedatangan Yesus itu adalah kedengaran. 1 Tesalonika 4 ayat 16 menyatakan, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga." Matius 24 ayat 31. "Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya." Saudara, jelas dari ayat-ayat ini bahwa kedatangan Kristus itu menimbulkan suara yang nyaring di seluruh dunia, karena seluruh malaikat akan meniup sangkakala. Tidak ada telinga yang tidak akan mendengar bunyi itu ketika Yesus datang. Keempat, Yesus datang dengan kemuliaannya. Matius 16 ayat 27 menyatakan, "Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya." Dan yang kelima, kedatangan Yesus itu adalah seperti pencuri. Mengapa seperti pencuri? Bukankah tadi dikatakan bahwa kedatangan Yesus itu adalah nyata, kelihatan, dan kedengaran oleh semua orang? Sebaliknya, bukankah pencuri itu datang secara senyap-senyap dan tersembunyi? Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 hingga 5. "Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi
kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Nah, dari ayat-ayat ini ternyata kedatangan Yesus itu digambarkan seperti pencuri. Hanya kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan, yaitu mereka yang tidak pernah mau menerima Yesus dan keselamatan yang Dia tawarkan, dan pikiran orang itu hanya dikuasai oleh dunia. Tetapi bagi orang-orang benar yang menerima Yesus, kedatangannya adalah satu pengharapan, penuh bahagia dan bukan seperti pencuri. Jadi kedatangan Yesus itu adalah nyata, kelihatan, kedengaran, dan dengan kemuliaannya. Namun Ia akan menjadi seperti pencuri bagi orang-orang yang terus-menerus berbuat jahat dan tidak bertobat. Oleh itu, kita harus menerima Yesus, menuruti perintahnya, tetap hidup dalam iman dan kasih, supaya kita beroleh keselamatan pada waktu Yesus datang nanti. Kita pergi kepada bahagian yang ketiga. Soalan seterusnya, apakah yang akan terjadi kepada manusia sewaktu Yesus datang kedua kali? Pada waktu Yesus datang, hanya ada dua nasib manusia. Nasib orang yang benar dan nasib orang fasik. Pertama, apakah nasib orang benar? Markus 13 ayat 27 mengatakan, dan pada waktu itu Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa pula nasib orang fasik atau jahat? Wahyu 6 ayat 16 menyatakan, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Wahyu 19 ayat 20 hingga 21. Binatang dan nabi palsu dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, yaitu Yesus. Saudara, daripada ayat-ayat ini kita melihat bahwa semasa Yesus datang kali kedua, semua orang benar dari sepanjang zaman akan dikumpulkan dan diselamatkan. Semua orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan orang-orang benar yang masih hidup akan diangkat ke surga. Betapa indah dan sukacitanya pada kedatangan Yesus. Kita akan disatukan dengan keluarga kita yang dibangkitkan dari kubur untuk tinggal bersama-sama di surga selama-lamanya. Sementara pada waktu itu orang-orang fasik yang berbuat jahat
akan takut terhadap murka Tuhan. Dan akhirnya mereka akan mati dibunuh. Oleh itu saudara, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita diselamatkan dan tidak dibinasa. Bersama orang-orang fasik pada waktu Yesus datang kelak. Soalan seterusnya, bagaimanakah kita mengetahui bahwa kita sudah dekat dengan kedatangan Yesus kedua kali? Apakah ada tanda-tanda kedatangannya yang diberikan dalam Alkitab? Mari kita rujuk dalam firman Tuhan. Lukas 21 ayat 25. Ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang. Matius 13 ayat 24 hingga 26. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Wahyu 6 ayat 12 dan 13. Gempa bumi yang dahsyat, bintang-bintang berguguran. Semua ini menunjukkan akhir dari 1260 tahun nubuatan Daniel dan Wahyu 538 hingga 1798 selepas Masihi, di mana tanduk kecil binatang yang keluar dari laut berkuasa dan menganiaya umat-umat Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5. Terjadi kemerosotan moral dan kemunduran dalam agama. Bahkan kemurtadan menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Matius 24 ayat 12. Kedurhakaan bertambah dan kasih kebanyakan orang berkurang. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Munculnya si pendurhaka yang bekerja dengan rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda mujizat palsu. Matius 24 ayat 6 hingga 8. Perang, kelaparan, gempa bumi, bencana alam, penderitaan akibat alam akan semakin besar dan banyak menjelang kedatangan Yesus. Tapi itu belum kesudahannya. Matius 24 ayat 11, 23 hingga 24. Munculnya nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu. Daniel 12 ayat 4. Di akhir zaman Tuhan berkata kepada Daniel bahwa nubuatan akan diungkapkan dan banyak orang yang rindu untuk mempelajari buku Daniel. Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan Tuhan akan disebarkan di seluruh dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. 2 Petrus 3 ayat 12. Kita dapat mempercepatkan kedatangan Yesus dengan memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Tahun 1980 Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 1811 bahasa yang mewakili 96% penduduk dunia. Gereja Advent hari ke-7 telah memasuki wilayah pengguna 700 bahasa dan 1000 dialek dan hampir di 190 negara. Saudara, kita melihat di dunia kita hari ini hampir semua tanda-tanda yang disebutkan di sini sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terus terjadi lebih kerap sampai Yesus datang. Oleh itu, kita harus benar-benar serius bersedia untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Jangan kita menjadi seperti perumpamaan 10 gadis dalam Matius 25. Oleh karena lama menunggu mempelai lelaki, mereka tertidur. Ketika akhirnya mempelai itu tiba, mereka terkejut. Dan ternyata 5 daripada 10 gadis itu tidak cukup persediaan minyak lampunya. Sehingga itu menyebabkan mereka kehilangan hak memasuki rumah pesta perkawinan itu. Ayo,
bangunlah saat ini. Jangan melalaikan persiapan. Satu kali ada satu KKR yang diadakan di Amerika Selatan. Pada malam itu para hadirin diminta untuk menyerahkan hidup mereka kepada kasih Kristus. Oleh itu urus setia KKR mengedarkan kad keputusan kepada masing-masing hadirin yang datang. Pada kad itu ada ruangan-ruangan yang perlu diisi berupa pertanyaan atau pernyataan, dan antaranya adalah di baris pertama. Saya percaya Yesus akan datang secara nyata, pribadi, kedengaran, dan kelihatan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, saya ingin bersedia untuk kedatangan Yesus kembali. Pertanyaan yang ketiga adalah, saya ingin segera dibaptis. Kemudian pengkhotbah membacakan dan memimpin mereka untuk mengisi setiap ruangan pertanyaan itu, baris demi baris. Di antara hadirin yang mengisi ruangan kad itu, terdapatlah seorang pemuda berusia 20 tahun. Dia dibesarkan dalam keluarga rohani, tapi sekarang hidupnya sudah jauh dari Kristus. Dan pada malam itu, dia hadir bersama-sama dengan hadirin. Kemudian, ketika pengkhotbah membacakan pertanyaan yang tertulis pada kad keputusan itu, maka mata pemuda itu terpaku pada baris ayat yang mengatakan, saya ingin bersedia untuk kedatangan Yesus kembali. Dia mengalami pergumulan yang dahsyat. Kenapa? Karena pemuda itu bekerja di sebuah kumpulan pengedar dadah yang sangat terkemuka di kota itu. Dan pemuda itu adalah seorang pelarian dari bandar dadah itu. Oleh karena dia telah berhutang banyak kepada bandar itu. Dia berpikir, apakah saya harus menandakan kotak pertanyaan ini? Dan oleh pertolongan Tuhan, oleh doa, maka tiba pada pertanyaan yang ketiga, saya ingin segera dibaptis. Hatinya semakin bergumul, tetapi Roh Kudus memenangkannya dan dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Kristus. Lalu dia pun menandakan tanda right pada kotak pertanyaan itu. Setelah selesai pengkhotbah, meminta setiap orang yang mengisi kad keputusan itu mengangkat kadnya ke atas. Tetapi pemuda ini tidak mau mengangkat kad keputusannya. Sebaliknya, dia melipat dan menyimpan kad itu ke dalam poketnya. Akhirnya, di kemudian hari, barulah diketahui mengapa pemuda ini tidak mau mengangkat kad keputusan itu dan tidak menyerahkannya kepada urus setia. Ternyata dia tidak sabar untuk memberitahukan ibunya sukacita yang sangat besar itu. Dan kemudian dia juga tidak sabar untuk memberitahu kepada istrinya. Setelah dia memberitahukan kepada ibunya, kemudian dia berangkat pulang ke rumah untuk memberitahu istrinya. Tetapi sayang, satu tragedi menimpa dirinya. Ketika dia tiba di rumah, rupanya sudah menunggu utusan-utusan dari bandar dadah. Dan mereka menembak pemuda ini. Akhirnya pemuda ini meninggal dunia karena luka tembakan itu. Istrinya mendengar suara tembakan, kemudian dia membuka pintu. Ternyata suaminya sudah meninggal.
beberapa waktu kemudian ketika upacara pengkebumian diadakan, di gereja itu penuh sesak. Banyak orang yang datang, termasuk teman-temannya yang bahkan para pengguna dada. Di depan gereja itu, di hadapan mimbar, maka ibunya berdiri dan dia memegang kad yang sudah diserahkan oleh anaknya kepadanya. Kad keputusan. Dia membacanya dan sambil mencucurkan air mata. Dia mengatakan, anakku telah menerima Yesus dalam kehidupan pribadinya. Dia ingin segera dibaptis, tetapi saya tidak akan dapat melihatnya lagi berbuat terakhir kalinya. Pada waktu itu, dia mengucapkan kalimat itu, air matanya bercucuran. Dia tidak sanggup menahan kesedihan emosinya. Saudara, ibu itu bergelut untuk meneruskan kata-katanya. Kemudian dia berkata, tetapi sampai Yesus datang, kami akan dipertemukan semula. Saudara, pada saat itu juga ia memiliki jaminan bahwa anaknya akan dipertemukan dengan dia satu hari kelak ketika Yesus datang. Dia beriman kepada catatan Alkitab dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17 yang mengatakan bahwa ketika Yesus datang, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, mereka akan diangkat bersama-sama dengan orang yang masih hidup di dalam Kristus untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan kita. Hari ini, kata ibu itu, saya mengundang Anda, teman-teman anak-anakku, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, apakah saudara mau memiliki jaminan yang sama? Jaminan hidup yang kekal? Saya mengundang saudara untuk menerima Yesus, percaya pada kedatangannya, bersedia menyambut kedatangannya. Berikanlah hidup Anda kepada Tuhan. Jikalau Anda mau menerima Yesus dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mari kita datang dalam ucapan doa dengan menyatakan, ya Tuhan, aku menerima Engkau, menerima hidup kekal yang Engkau berikan. Aku ingin melihat-Mu, berhadapan muka suatu hari kelak ketika Engkau datang dalam kemuliaan-Mu. Ampunilah dosaku, ubahlah hidupku dengan iman. Aku mau menerima rahmat ajaib-Mu. Aku percaya Engkau mengampuni dosa-dosaku sekarang dan menerima aku karena Engkau berjanji dalam Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Aku percaya Engkau memberikan kekuatan kepadaku untuk mengubah segala kebiasaan burukku. Tinggallah dalam diriku, jadikanlah aku milik-Mu, dan berkuasalah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menyelamatkan aku dan tinggal bersama-sama Engkau selama-lamanya. Amin. Semoga pelajaran ini telah mengangkat jiwa kita kepada Yesus, dan kiranya Tuhan memberkati keputusan Anda untuk menerima Yesus dan untuk memperbaharui
hubungan Anda dengan Yesus. Tuhan memberkati. Demikianlah tadi khotbah yang telah disampaikan yang sangat mengangkat jiwa. Terima kasih Puan Jovita. Dan masa ini kita akan jemput Tenghilan Ladies Chorus untuk menyampaikan lagu istimewa mereka. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ke atas janji-Mu bahwa Engkau akan datang kembali membawa kami pulang ke surga, tempat yang abadi yang Engkau telah sediakan kepada setiap kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami tetap setia berpegang kepada janji-Mu dengan penuh yakin dan percaya. Sementara kami bersurai untuk beristirahat malam ini, sertai kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu dan perlindungan malaikat-malaikat surga, agar kami selamat di tangan Tuhan sampai maranatha. Kami mohon dan bersyukur semua ini hanya di dalam nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Puan Jovita dengan pelajaran yang begitu baik dan dengan layangan doa itu tadi, maka pada malam ini berakhirlah kumpulan malam kita. Kiranya
Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa esok datang lagi, dan besok adalah pembicara kita yang kita datang jauh daripada kita. Tuhan memberkati sekali lagi.